Jadi kira-kira Pak Dubes apa kira-kira yang bisa disinergikan mungkin kolaborasi bisnis antara Indonesia Portugal ini yang bisa dioptimalkan? Ya, memang di masa lalu kita mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Portugal karena masalah Timur Timur waktu itu ya. Kita dianggap mengokupasi Timur Timur kala itu. Jadi kopi ini kalau untuk Portugal sendiri konsumsi kopi itu tinggi. Importir atau eksportir kopi ke Portugal terbesar itu kan Brasil nomor 1, nomor 2 Indonesia, Pak. Nah, Portugal ini kan juga terkenal dengan sepak bolanya nih. Termasuk Cristiano Ronaldo kan dari situ ya. Betul. Nah, kira-kira apa mungkin ada penjajakan supaya kerjasama untuk bidang olahraga sepak bola atau gimana, Pak? Saya bilang, Pak, kami punya pelatih dari Korea. Korea minta dari saya kok kamu. Berarti cucunya kita dapat. Saya bilang, wah. Selamat datang di SR On, edisi ringan discussion bersama saya, Edi Wijaya. Kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa berkunjung ke kediaman seorang politisi, pengacara, dan diplomat. Beliau ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Portugal sejak 17 November 2021. Siapakah beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Rudi Alfonso. Selamat sore Pak Rudi Alfonso, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat, kabar ya? baik. Terima kasih Pak Edi. Wah, Pak, luar biasa. Saya lihat di IG Bapak ini, Bapak main golf di Portugal ini dengan teman di sana itu. Ini hobi atau memang menjalin kerjasama hubungan baik dengan mereka? Ya, jadi sebelum saya ke Portugal, memang saya hobi olahraga, golf terutama, dan jogging. Nah, khusus untuk golf, ini saya kira kita semua tahu bahwa main golf itu adalah melatih untuk melawan diri sendiri, melatih emosi, kemudian kejujuran, dan lain-lain. Nah, di samping itu yang paling menarik yang terkait dengan pekerjaan, saya bisa berkenalan dan bisa bertemu dengan banyak pihak, politisi di Portugal, pengacara, kemudian juga pengusaha. Nah, dari sana saya membuat suatu networking dan hasilnya memang luar biasa karena untuk bertemu menteri, bertemu pejabat tinggi di Portugal, itu semuanya kan melalui Kementerian Luar Negeri. Nah, saya mendapat kesempatan bisa bertemu banyak menteri itu karena dibantu oleh teman-teman yang saya kenal di lapangan golf. Saya kenal dengan seorang senior, mantan politisi senior dari salah satu partai besar di sana, dan dia juga wakil ketua umum dari partai itu. Dialah yang menelpon junior-juniornya, menteri-menteri itu untuk bertemu saya, dan ketika ditelepon minggu depannya saya sudah bisa langsung bertemu. Hampir semua menteri saya sudah ketemu. Ya, dan memang di golf itu kadang-kadang bisa menjalin hubungan yang lebih cepat akrab ya. Itu dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang penting. Ya Pak, ini ngomong-ngomong mungkin supaya pemirsa Echelon paham nih, kan duta besar ini sering disebut duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Nah, ini kira-kira artinya apa nih? Ya, jadi duta besar itu ada mewakili negara tetapi dengan batasan. Artinya dia ini ditunjuk untuk ada namanya konsul kehormatan, ada namanya konsul jenderal, ada namanya konsul. Nah, kemudian ada duta besar. Nah, kemudian ada misi dari negara di satu tempat yang belum resmi sebagai kedutaan penuh. Nah, itu juga kita menunjuk perwakilan tetap di sana. Nah, sehingga kalau dia mewakili di forum internasional, di multilateral seperti di New York, di di Jenewa. Nah, itu beda dengan duta besar yang ada di negara yang bilateral. Jadi itulah kita di situ mewakili negara sepenuhnya dengan pemerintah setempat.
Jadi mereka wajib juga menjaga keselamatan atau keamanan kami dan sama pemberlakuan secara resiprositas timbal balik. Itu yang membedakan, saya kira. Oh, di situ ya. Jadi ngomong-ngomong ini Pak Dubes nih kembali ke Indonesia ini dalam rangka apa dan sudah sejak kapan? Jadi kali ini saya sebenarnya memenuhi undangan dari Menteri PUPR untuk hadir di World Water Forum di Bali. Oh, yang baru lalu ya. Ya, saya diminta untuk menghadirkan atau membawa CEO dari ADP. ADP itu Agua de Portugal yang dianggap sangat berhasil mengelola air minum, air bersih di Portugal dan di negara-negara lain, terutama di Brasil atau beberapa negara yang mereka sudah berhasil bantu. Dan pengelolaannya sangat efisien, kemudian menghasilkan income yang baik tanpa membebani ataupun membuat reaksi atau cost dari industri maupun rumah tangga yang berlebihan. Jadi semua menerima dengan baik dan bisa bekerja sama dengan Pemda dengan tidak dipaksa. Artinya Pemda yang mau bekerja sama dia silakan, yang tidak mau juga tidak dipaksa. Dan hampir semua mengakui dan bergabung dengan Agua de Portugal di seluruh Portugal. Jadi itu yang success story yang mau di-share dan itu sudah saya bawa ke Bali dan mereka mengakui bahwa Portugal dalam mengelola air ini memang luar biasa. Tapi mereka mengelola air bersih itu bahannya dari air sungai atau air laut atau gimana? Ya itu dikombinasi. Jadi ada air sungai, ada air laut tidak. Air air hujan. Nah, memang hujannya jarang tetapi juga ada danau. Nah, jadi raw water itu dikelola dengan baik dan tidak segampang kita. Kalau di sini kan curah hujan tinggi, sungai banyak. Kalau di sana kan tidak. Nah, itu pun dengan kondisi yang seperti itu mereka sangat berhasil gitu. Mungkin karena penduduknya mereka juga kan sana nggak banyak. Ya, memang penduduknya sedikit dibandingkan kita. Mereka hanya 10 juta, tetapi jangan salah turisnya 30 juta gitu. Jadi 3 kali lipat dari jumlah penduduknya gitu. Ya, itulah kehidupan mereka dari situ memang. Ya, income-nya, devisanya. Betul. Jadi kira-kira Pak Dubes apa kira-kira yang bisa disinergikan mungkin kolaborasi bisnis antara Indonesia Portugalnya yang bisa dioptimalkan? Ya, memang di masa lalu kita mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Portugal karena masalah Timur waktu itu ya. Kita dianggap mengokupasi Timur kala itu. Tetapi setelah tahun 99 ada self determination, penentuan nasib sendiri, kemudian Timur itu menjadi negara Timor Leste yang kita kenal sekarang. Lalu serta-merta hubungan kita menjadi normal kembali. Dan itu dimulai dari tahun 2000 waktu zaman Pak Habibie dan Gus Dur dibuktikan dengan menempatkan duta besar di sana gitu. Kemudian kalau apa yang perlu kita apa yang mungkin bisa, nah saat ini itu kita sebenarnya mendapat manfaat dari perang Rusia Ukraina karena minyak matahari yang disuplai besar dari Ukraina itu tidak bisa masuk ketika itu sehingga bisa di-replace dengan palm oil. Nah, kemudian waktu itu sempat berjalan, lalu ada minyak jadi mahal gitu karena perang di Teluk juga. Nah, kemudian biodiesel itu adalah salah satu pilihan dan mereka punya industri untuk itu, refinery. Itu mereka impor minyak jelantah, kemudian limbah dari minyak sawit yang kita kenal namanya POME. POME itu palm oil mills effluent. Jadi limbah dari minyak sawit itu. Nah, itu sempat berjalan, mereka sudah tanda tangan kontrak 60 juta US dollar per tahun, tetapi dengan ada perang Israel dan Palestina,
itu akhirnya jalur pelayaran menjadi berubah panjang sehingga yang tadinya Kosnya jadi mahal. ya secara ekonomi itu menguntungkan, jadinya tidak efisien. sekarang jadi rugi. Akhirnya hold dulu sambil menunggu perkembangan perang Israel Palestina ini berhenti. Terus kemudian juga ada upaya juga dari Uni Eropa memberlakukan ban terhadap produk sawit Indonesia dan Malaysia itu yang kita kenal dengan istilahnya EUDR gitu loh. Jadi deforestation. Jadi isu merusak hutan gitu loh. Ya. Itu juga Uni Eropa mau berlakukan banyak betul tantangannya, tetapi sebagai duta besar kita harus mencari cara dan Portugal salah satu yang anggota Uni Eropa, tetapi ada cara yang selalu bisa kita tembus. Memang karena jaraknya terlalu jauh ya, mungkin transportasinya belum efisien juga ya. Betul, itulah memang biaya bahan bakar untuk sampai di Portugal dari sini memang itu yang bikin kita rugi. Saya mencoba menyiasati bagaimana kalau refinery-nya itu ada investasi di Indonesia sehingga bahan baku POM itu kan lebih mudah dan lebih murah. Masalahnya kita ada kendala dari peraturan regulasi di dalam negeri sendiri, di mana diesel itu dilarang untuk diekspor. Jadi kalau refinery di sini proses sampai jadi nggak boleh diekspor. Nggak boleh ekspor karena ada aturan. Nah, sehingga mereka nggak mau investasi untuk refinery di sini. Nah, saat ini yang menikmati itu ya Singapura dan Malaysia. Dia beli limbahnya dari sini, dia produk di sana, kemudian diekspor ke Eropa dengan harga yang mahal. Nah, itu juga salah satu yang saya bicarakan nanti dengan Menteri Perdagangan gitu. Nah betul, jadi barangkali Bapak beri masukan supaya pemerintah mencabut itu dicabut supaya kita atau bisa berlakukan khusus barangkali. Dan kalau itu bisa diberlakukan, bukan cuma investor dari luar yang mau bikin refinery, pasti orang kita juga mau bikin refinery di sini dan keuntungannya pasti lebih besar. Gitu. Apalagi khusus yang menggunakan limbah tadinya di sini nggak ada nilainya. Karena ke depan ini kan biodiesel itu sangat dibutuhkan karena isu lingkungan. Kalau fosil ini kan itu dibuat supaya berhenti, digantikan dengan energi terbarukan kan. Nah, itulah pilihan biodiesel itu. Betul. Ya memang pemerintah sekarang sudah meningkatkan biodieselnya itu dengan campuran minyak sawit. Hal lainnya yang juga besar itu kopi, Pak. Jadi kopi ini kalau untuk Portugal sendiri konsumsi kopi itu tinggi. Importir atau eksportir kopi ke Portugal terbesar itu kan Brasil nomor 1, nomor 2 Indonesia, Pak. Nah, kopi ini juga waktu itu ada penandatanganan MOU 40 juta US dollar untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, itu kopi dari sini. Cuman itu bukan dikonsumsi di Portugal semuanya, tapi perusahaan yang mengimpor dari Indonesia itu dia sebagai hub saja, karena itu juga dijual lagi ke negara-negara lain di sekitar Portugal. Gitu. Kan kalau Bapak kan asli lahir di Mamasa ya. Kopi Mamasa ini kan sangat terkenal. Betul. Barangkali bisa dioptimalkan kampung Bapak sendiri supaya kopinya bisa diekspor ke Portugal. Saya sedang berusaha untuk menjual kopi Mamasa itu. Dan nanti akan ada misi yang saya undang ke sana untuk ikut dalam Festival Kopi Indonesia yang mau saya lakukan di sana gitu untuk promosi kopi kita. Karena kopi kita terlalu banyak, Pak. Dari Papua, dari Aceh, dari Lampung, dari Nusa Tenggara, dari Bali, banyak sekali. Masing-masing punya rasa yang berbeda. Yang ciri khas yang terkenal. Betul. Nah ini ngomong Pak, selain Bapak kemarin ketemu sama Menteri PUPR, Pak Basuki, saya juga lihat di IG Bapak ketemu juga Pak Ibu Menlu, Retno Marsudi, ketemu juga dengan Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, dan juga Dr. Terawan. Ini kira-kira
Apa nih, bisa ceritakan sedikit ke kami? Boleh satu-satu ya. Satu-satu dulu. Ya, saya ketemu Pak Basuki tadi tentu saja follow up dari Yang World Water Forum ya. Water Yang Forum. pertama kan Portugal mendukung Indonesia untuk jadi tuan rumah waktu itu. Kemudian juga apa yang sudah dilaksanakan di Bali, kemudian tindak lanjut ke depan. Mungkin akan ada kerjasama Agua Portugal dengan beberapa perusahaan air minum di Indonesia. Nah, kemudian ya hal yang lain juga yang terkait dengan public service yang yang terkait dengan tugas Menteri PU ya, perumahan. Kalau dengan Bu Retno, tentu beliau adalah atasan saya langsung, sehingga saya melaporkan tugas atau tas kerja yang diberikan kepada saya, target kerja saya, antara lain di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan. Nah, yang politik terutama, ada hal yang bisa saya buka, ada yang tidak bisa saya buka, misalnya tentang dukungan dari Portugal untuk integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Ya mungkin Anda tahulah ada yang perlu dijaga, dan itu sangat penting karena Portugal ini Sekjen PBB itu orang Portugal. Di Uni Eropa, Portugal berapa kali menjadi presiden dari Uni Eropa, kemudian ya mereka punya peran yang besar di sana. Nah, itu tentu saja pihak-pihak tertentu ingin mencoba untuk mencari dukungan dari sana. Alhamdulillah sampai hari ini Portugal komit dengan kita untuk tetap memberi dukungan kepada kita. Nah, di bidang ekonomi tadi saya jelaskan beberapa, dan saya kira dari Portugal juga sudah bisa mengimport wine. Nah, saya barusan diberitahu bahwa Portugal juga sedang memproduksi wine yang non-alkohol, wine tapi tidak mengandung alkohol. Nah, itu akan kita coba kerjasama dengan Kadin untuk diimpor ke sini, karena permintaan wine untuk kebutuhan turisme itu juga lumayan tinggi, dan Portugal itu produksi wine-nya itu sangat bervariasi dan murah, termurah dari antara negara yang lainnya, Italia maupun Prancis gitu. Jadi itu juga salah satu alternatif, dan ada produk yang tidak dibikin di tempat lain, hanya di Portugal, itu yang namanya port wine, dessert wine. Nah, itu sudah masuk juga ke Indonesia. Dari kebudayaan, sosial budaya, kuliner, dan lain-lain, itu rutin kita melakukan kegiatan yang secara periodik, kerjasama dengan pemerintah daerah. Di Portugal ini ada satu tempat namanya Fatima yang dikunjungi oleh umat Katolik, jumlahnya sangat besar, termasuk dari Indonesia. Itu kita ada kerjasama antara satu pemerintah daerah di, kalau nggak salah, Larantuka dengan Oreng itu municipality di mana Fatima itu ada di sana. Nah, kemudian ada Borobudur bekerja sama dengan ada satu situs sana namanya Batalia. Batalia itu monasteri yang besar yang jadi museum. Nah, kemudian ya banyaklah angklung, terus kebudayaan itu kita rutin perkenalkan di mana-mana di pemerintah daerah di sana. Kemudian pendidikan juga beberapa universitas, Unhas kemarin MOU dengan Universitas Lisboa dan Porto, University of Porto, dan saya kira pendidikan di sana sangat maju ya. Ada satu universitas tertua di sana namanya Coimbra University, itu established tahun 1290, jadi abad ke-13 dia sudah punya university. Makanya tahun 1550 sekian sudah sampai ke Indonesia. Ya, itu mereka punya peradaban lebih, ya. Itu saya kira itu. Kemudian hal-hal lain ya, ada kunjungan atau
bebas visa untuk diplomatik dan servis itu Portugal sudah oke. Malah Spanyol yang tidak gitu. Kemudian banyak hal yang sudah berjalan. Terutama untuk pertama kalinya Menteri Luar Negeri Portugal itu datang ke Indonesia. Itu saya mengundang kemarin waktu itu Menlu Cravinho bertemu dengan Ibu Retno. Kemudian kita menandatangani beberapa kesepakatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan itu yang sedang kita follow up juga saat ini. Sayangnya Cravinho itu pemerintahannya bubar, sehingga pemilu ulang dan partainya kalah. Nah, menterinya otomatis ganti lagi. Jadi saya pulang ini harus mulai lagi mendekati menteri-menterinya. Tapi ya itulah kerja diplomat, Pak. Kembali tadi ke Universitas Portugal itu yang sudah sejak abad ke-13 ada itu, apa kelebihan dari universitas? Kelebihannya itu mayoritas pemerintah atau officer atau tokoh dari Portugal itu datang lahir dari lulusan dari Coimbra atau Universidad de Lisboa. Jadi dua itu University berarti of di bidang Lisboa. Politiknya lebih banyak ya? Hukum dan politik, politik dan sains terutama ya. Sains. Porto yang terkenal untuk yang startup itu atau ini yang terbaru gitu. Mereka leading lah di Portugal tuh. Dan kita punya siswa di sana. Sayangnya S1 di sana harus bahasa Portugis, sehingga anak-anak kita lebih pilih ke Inggris, ke Belanda, karena bahasa. Nah, yang ada di sana itu kurang lebih 27 orang mahasiswa saat ini, itu S2 dan S3. Oh, sedikit sekali ya, cuma 27 orang? Iya, karena nggak terima S1 soalnya bahasa. Dan S2, S3 itu bahasa Inggris sih. Oh, kalau itu bisa. Bisa. Iya. Terus kalau dengan Menperin gimana, Pak Agus Gumiwang, apa yang dibahas? Dengan Pak Agus Gumiwang itu pertama karena saya kolega saya sejak saya mulai di Golkar gitu, dan teman baik lah, teman akrab. Tapi di bidang perindustrian juga kita diskusi mengenai regulasi dan industri, terutama hasil pertanian di Portugal. Kita tahu di sana hasil pertanian sangat terbatas karena tanahnya tidak sesubur tanah kita. Tetapi dengan kondisi itulah mereka berupaya untuk menjaga industri pertaniannya itu. Jadi kalau nggak salah Sumol itu yang minuman kaleng dari produk mereka itu sudah masuk juga ke sini. Kemudian ada beberapa hal. Nah itu Pak Agus Gumiwang akan menindaklanjuti dengan mengirimkan timnya, nanti kami akan koordinasi untuk mencoba studi banding dan kerjasama lah. Apa yang kita syukur-syukur ada industri itu bisa kita pindahkan ke sini atau investasi di sini. Jadi lebih ke pengolahan hasil pertanian. Hasil pertanian, ya. Saya kira kita mesti belajar itu karena kita banyak produk itu dia bisa nggak terpakai mubazir karena tidak diolah dan cepat rusak. Kalau nggak ditangani diolah ya artinya rusak mubazir. Iya, petani juga nggak mau bertani itu karena rugi gitu. Nah, kalau di sana nggak ada satu hasil pun yang boleh mubazir gitu. Nggak ada ya. Gitu. Betul juga. Jadi industri pengolahan itu harus kita harus pelajari ya. Kalau dengan Dr. Terawan gimana, mantan Menkes kita ini? Dr. Terawan itu adalah kolega saya, kami sama-sama dipanggil untuk persiapan jadi duta besar. Beliau tadinya ditugaskan ke Spanyol, tapi di tengah proses beliau mundur karena waktu itu beliau sampaikan ke saya ingin konsentrasi menyelesaikan riset saya tentang vaksin Nusantara, Pak Rudi, katanya. Yang mana sekarang itu dia kembangkan terus dan sudah sangat maju. Dan itu dia beri nama imunoterapi. Jadi
bukan Terapi lagi hanya imun ya tubuh, atau untuk imun tubuh, bukan lagi hanya untuk vaksin saja, tetapi fungsinya udah jauh meningkatkan lebih imun. ya imun dan ya bisa juga dibilang stem cell ya. Beliau jelaskan panjang lebar ke saya kemarin waktu saya ke sana. Inilah hasilnya, kenapa saya nggak berangkat Pak Rudi katanya. Dan saya sangat kagum karena pasiennya juga Oh ya, itu ngantri di situ. ngantrinya panjang dan lama. Dia bilang kalau dulu saya didukung, mungkin kita dapat hadiah Nobel dan ini nilainya ini triliunan Pak Rudi katanya kalau dapat pengakuan dari dunia. Tapi ya begitulah, saya memulai dengan tantangan yang sangat luar biasa, tetapi saya memutuskan untuk tidak lanjut menjadi duta besar dan saya fokus ini dan saya pertanggungjawabkan ini hasilnya gitu. Saya sangat kagum dengan beliau gitu. Ya, luar biasa. Nah ini kemarin ada forum bisnis di KBRI Portugal Februari ini ya. Ya. Nah kira-kira apa yang mungkin di situ yang bisa ditindaklanjuti? Itu pertama kali Kadin Indonesia datang ke Portugal. Itu kemarin Wakil Ketua Kadin tuh Pak Wenas ya, Presiden Direkturnya Freeport. Kebetulan Freeport punya kantor juga di Huelva, itu di daerah Spanyol, nggak jauh dari bagian selatan Portugal. Nah, saya mengumpulkan pengusaha Portugal untuk ada pertemuan dengan mereka. Itu kalau nggak salah dari Indonesia membawa delegasi ada mungkin kurang lebih 10 orang. Nah, kemudian mereka berinteraksi, dia memaparkan apa yang potensi yang bisa dikerjasamakan termasuk turisme, karena kita tahu Portugal ini hidup dari pendapatan utamanya dari turisme, Pak. Tadi saya sebutin bahwa 30 juta itu adalah turisnya, sementara penduduknya hanya 10 juta. Nah, jadi memang kita harus belajar juga bagaimana mereka mengelola turisme. Nah, kita sendiri saya kira baru sekitar 10 juta ya. Jadi potensi untuk mendatangkan turis itu lebih banyak lagi gitu. Nah, memang kita semua harus bekerja keras untuk itu, terutama menjaga iklim di dalam negeri supaya menarik. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa negara Eropa paling aman saat ini bagi turisme itu adalah Portugal. Saya selama di sana itu baru terjadi 2 kali itu pencopetan gitu, dan itu dilakukan oleh sesama turis gitu. Nah, jadi bukan orang Portugalnya, bukan pendatang turisnya. Itu malam atau ini aman di sana, sangat aman. Tidak ada pemerkosaan, tidak ada penganiayaan, perampokan, tidak ada. Itu yang luar biasa. Jadi sehingga turis merasa nyaman dan aman. Turis sangat nyaman datang sana dan ya saya kira cukup murah lah, biaya hidup juga murah di sana. Sembakonya atau makan bahan pokoknya juga murah. Makan itu murah ya dibandingkan dengan Eropa lain. Portugal paling murah. Terus 16 Mei lalu kan Bapak juga ketemu dengan Menlu-nya Portugal, Bapak Paulo Rangel. Apa yang dibicarakan Pak khususnya? Paulo Rangel itu baru dilantik waktu saya ketemu baru berapa minggu ya, karena baru terjadi pergantian pemerintahannya. Beliau backgroundnya juga lawyer dan dia bilang ke saya bahwa Anda adalah duta besar yang pertama kali saya terima untuk bertemu. Kami bicara kurang lebih 1,5 jam. Nah, karena background advokat yang sama, kemudian bicara mengenai hukum, saya diberi buku yang dibikin sama dia tentang konstitusi Portugal, dan orangnya sangat terbuka. Saya bicara seperti bukan bicara dengan diplomat, dan saya juga akhirnya kelepasan juga bicara terbuka karena ya gaya kami sama-sama advokat. Dan dia juga bilang bahwa saya memang senang bicara karena kita bisa nyambung gitu. Sementara saya kalau mendapat penjelasan dari kolega diplomat yang lain, lama saya mencerna gitu karena banyak perumpamaan maupun muter-muter. Nah, yang tujuannya itu sebenarnya ini to the point kalau kita. Nah, itu saya bicarakan mengenai kunjungan dari Menteri Luar Negeri yang lalu, kemudian kunjungan kepala negara kita 2 kali, Presiden Soekarno tahun 1960, kemudian
SBY tahun 2012, kemudian ada kunjungan belasan dari Presiden Portugal Cavaco Silva tahun 2014 ke Indonesia. Nah, sekarang terbalik, Cavaco Silva dulu baru SBY. Nah, sekarang harusnya kan 21, mestinya Portugal dulu ke sini baru presiden kita bisa ke sana. Nah, waktu itu saya pikir Presiden Joko Widodo bisa datang ke sana, tetapi setelah saya berdiskusi, konsultasi ke pusat bahwa dia harus ke sini dulu. Nah, mungkin dari sisi budget atau mungkin dari sisi approval dari parlemen ataupun padatnya kunjungan presidennya, sehingga agendanya sampai akhir tahun ini belum dimungkinkan presiden untuk datang ke sini. Saya sudah ketemu Perdana Menteri yang baru juga, saya juga bicarakan, kebetulan dia golfer juga, jadi saya pernah sempat ketemu di Clubhouse dan sebelum dia jadi Perdana Menteri, dan melalui teman dekat saya tanyakan dia bilang dalam waktu dekat dia belum bisa ke kunjungan ke tempat yang jauh karena prioritas masalah internal dulu di Portugal dan juga negara-negara Afrika bekas koloninya Portugal yang mereka harus prioritaskan dulu. Gitu. Nah, Portugal ini kan juga terkenal dengan sepak bolanya nih, termasuk Cristiano Ronaldo kan dari situ ya. Betul. Nah, kira-kira apa mungkin ada penjajakan supaya kerjasama untuk bidang olahraga sepak bola atau gimana, Pak? Ya, kalau bicara sepak bola itu saya paling semangat itu. Saya pertama kali datang, pejabat yang pertama kali saya temui di Portugal namanya Fernando Gomes, itu adalah Presiden Federasi Sepak Bola Portugal. Saya langsung bicara ke beliau dan beliau sangat senang menerima saya, dan ketika itu ketum PSSI-nya belum Pak Erick Thohir, beliau minta ke saya supaya dikirimkan undangan untuk berkunjung, dan dia sudah kirimkan undangan. Namun setelah undangan datang, beliau bilang, waduh, minta maaf kita nggak bisa karena ada persiapan untuk under 20 waktu itu yang akhirnya batal. Nah, kemudian ada berganti pimpinan PSSI. Lalu saya coba lagi berkomunikasi dengan Pak Erick. Nah, namun nampaknya orientasi kita belum ke Portugal, lebih ke Jerman, lebih ke Italia. Tapi sebenarnya potensi di Portugal itu jauh lebih muda, lebih besar, dan orangnya lebih terbuka untuk bekerja sama. Dan saya dijanjikan oleh Fernando Gomes bahwa kalau Indonesia mau kerjasama, Anda tahu pelatihnya Korea Selatan itu siapa? Itu Paulo Bento. Anda tahu Paulo Bento itu siapa? Itu saya yang berikan. Itu bekas pemain nasional kami. Itu pelatih salah satu pelatih kami yang baik. Nah, kalau Indonesia butuh pelatih, saya kasih yang terbaik. Nah, tetapi saya bilang, Pak, kami punya pelatih dari Korea. Korea minta dari saya kok, kamu. Berarti cucunya kita dapat. Bilang, wah, kalau begitu belum relevan saya bicara karena saya takut salah ngomong ini. Ini Sintayong sangat dicintai di Indonesia saat ini gitu loh. Tapi ya sudahlah, itu biarkan. Mungkin masalah biaya barangkali, biaya untuk transfer pelatih mereka jauh lebih murah. Oh, jauh lebih murah malah ya. Kita bisa negosiasi. Kita bisa negosiasi. Di sana biaya hidup sama ini kan tidak terlalu komersil seperti di tempat lain. Tapi jangan salah, sepak bola di sana itu hampir semua kalangan dia gandrungi dari kecil mereka berlatih sepak bola. Bayangkan penduduk 10 juta, ranking 5 dunia. Itu Portugal. Nah, dan hampir semua klub top di Eropa pasti ada orang Portugalnya. Nah, yang mana yang nggak ada coba? Jadi memang kita mesti belajar banyak sepak bola ke Portugal. Ada satu berita bagus. Ada anak keturunan Indonesia namanya Diego Ananda, umur 11 tahun, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Inggris. Dia posisi striker, diperebutin oleh 3 klub besar di Portugal. FC Porto, Benfica, sama Sporting. Nah, pertama dia datang, dia di Sporting, kemudian akhirnya dia orang tuanya milih dia di Benfica, karena Akademi Benfica lah yang paling bagus dan paling lengkap. Nah, sekarang ini dia sedang kalau nggak salah ngurus paspornya, sehingga nanti kalau
kalau misalnya umur berapa dia boleh memilih gitu. Ya, warga negara. Nah, saya mencoba mendekati, saya bilang kalau ini orang tuanya, dia bilang ya kami tetap Milih ibunya Indonesia. tetap orang Indonesia dan ini. Saya ikuti perkembangannya. Saya yakin suatu saat anak ini akan jadi striker yang top di Portugal karena memang nanti mainnya di Indonesia nih. Kalau dia ini mau berkenan main di Indonesia itu salah satu potensi yang kita tunggu gitu. Nah, di sisi lain saya pikir ada beberapa pelatih Portugal yang di sini yang di sana biasa-biasa saja. Tahun lalu kalau nggak salah PSM Makassar itu juara Liga 1 di Indonesia, pelatihnya itu orang Portugis, namanya Bernardo Tavares ya. Terus ya itu pelatih yang hebat dari sana itu yang misalnya kita kontrak dengan nilai yang lebih rendah dari itu, banyak yang hebat di sana. Saya beberapa kali datangi, tapi saya sekarang kurang semangat itu karena respon dari sebelah sini kurang bagus. Persita datang setelah itu tak jelas kabarnya. Terus ada lagi dari Bogor itu saya Pakuan atau apa mau beli klub di sana, terus udah teken sini sana, saya antar ke sana kemari ke Akademi Porto, juga enggak jelas lagi. Saya bilang saya ke depan saya harus serius, selektif. Kalau enggak serius, saya nggak mau lagi kehilangan muka dari klub-klub top karena saya sangat dihormati oleh mereka. Saya kalau nonton bola, saya diundang di Presiden Box. Saya duduk sama Rui Costa dan mantan-mantan pemain topnya Portugal. Saya sampai malas kalau saya harus nonton di VIP yang biasa gitu karena udah kebiasaan di situ ya. Nah, tapi itu saya nggak ada yang serius. Jadi saya agak kendor juga gitu loh. Tapi saya mengamati bagaimana mereka itu menjadikan sepak bola itu jadi industri. Bapak bayangkan di kota Lisbon penduduknya itu cuman ratusan ribu, nggak sampai berapa ini, nggak sampai 1 juta. Tapi sepak bolanya itu bisa 2 klub top itu hidup di situ. Ya, ada Benfica sama Sporting. Penontonnya penuh terus. Ya. Stadionnya bagus. Nah, lahirlah itu pemain-pemain top di situ. Kenapa dengan penduduk kita yang 12 juta dalam satu kota aja, itu kita nggak bisa membuat industri sepak bola ini sehebat mereka? Nah, itu kita mesti belajar tuh. Padahal animo sama ini orang sini untuk nonton bola luar biasa. Luar biasa juga, tinggi sekali. Iya, fanatik. Gitu loh Pak. Jadi sepak bola ini memang menarik. Nah, saya di sisi lain kebetulan saya masih pengurus dari PBSI. Waktu itu saya mau mengundurkan diri, tapi teman-teman pengurus tidak kasih izin. Jadi saya membantu Federasi Bulu Tangkis Portugal dengan memberi mereka pelatih. Jadi saya yang membiayai, memberi honor pelatihnya, dia menyediakan tiket pulang pergi dan makanan dan juga akomodasi selama dia melatih. Saya berikan waktu 2 bulan. Kalau dia cocok, dia boleh kontrak atau dia minta pelatih dari Indonesia. Tapi karena tidak menjadi perhatian badminton di sana, jadi saya ingin supaya badminton adalah salah satu olahraga yang diminati juga oleh generasi muda di Portugal. Dan sekarang itu sudah kelihatan. Mereka iri dengan Spanyol punya Marin, sudah jadi ini. Nah, Anda juga Marin bisa, saya bilang. Karena dulu Marin juga sering belajar di Indonesia juga. Justru itu, makanya saya dibantu oleh Pak Alex Tirta dan Pak Sekjen Fadil Imran. Dia bilang kita bantu pelatih Ruth. Gitu. Ya, jadi selain Indonesia itu kan banyak orang yang kesana, 27 cuman sekolah di sana, sekolah S2, S3. Terus yang ada pelatih badminton, selain itu orang Indonesia kesana itu apa? Kerjanya apa di sana? Ini yang menarik. Jadi setelah pandemi, itu pelaut yang datang ke Portugal itu meningkat dari jumlah waktu saya datang itu sekitar 200-an. Sekarang sudah yang register itu 600 lebih. Dari 900 lebih warga negara Indonesia yang ada di Portugal, di seluruh Portugal, 600 lebih itu adalah pelaut, nelayan Pak, yang kerja di kapal penangkap ikan. Nah, kapal penangkap ikan ini nggak diminati lagi oleh orang Portugal,
karena memang lautnya airnya sangat dingin, kemudian juga Samudra Atlantik itu kan juga ombaknya lumayan. Nah, tetapi pelaut Indonesia yang kerja di sana, yang kapal itu tadinya parkir sekarang jadi digunakan bekerja, lagi ya. Itu luar biasa keahliannya menangkap ikan. Dan dia tidak persyaratkan bahasa Portugal atau bahasa Inggris, datang aja sana kerja. Nah, mereka juga senang karena dia tidak bayar housing, dia tinggal di kapal dan ada mes tiap 1 minggu dia datang, dan itu bertambah terus. Saya menduga jumlahnya itu sudah hampir 1.000 karena banyak yang nggak mendaftar, meregistrasi, melaporkan dirinya. Karena ketika saya kunjung ke utara, ada beberapa saya temui, itu nggak ada registrasi di embassy. Kemudian sebelum saya berangkat ke sini, Dirjen Kelautan dan Marine di Portugal menemui saya dan kita diskusi mengenai sertifikasi keselamatan yang harus dimiliki oleh pelaut Indonesia kalau mau kerja di sana gitu. Karena ada 2 orang 2 tahun yang lalu itu tenggelam karena ya mungkin tidak terlalu aware dengan keselamatan itu. Dia tiduran karena kelelahan, perjalanan pulang dari Samudra Atlantik ke daratan, itu kapalnya dihantam ombak kemudian tenggelam. Lalu yang 2 orang ini hilang sampai sekarang, nggak ketemu jenazahnya. Jadi mungkin dia nggak pakai baju pelampung. Jadi itu yang mereka concern, keselamatan itu nomor 1 katanya. Jadi kita harus jaga, dan kami perlu sebanyak-banyaknya pelaut dari Indonesia supaya kapal-kapal ini bisa bekerja. Karena produksi ikan itu semua diserap sama pasar. Konsumsi ikan di Portugis itu sangat tinggi. Saya dari kampung yang mobil pun tidak sampai. Saya habiskan masa kecil saya, lahir di situ SD, kemudian saya merantau, saya SMP, SMA saya kerja seperti pembantu rumah tangga untuk bisa menyelesaikan SMA saya. Kemudian lulus SMA saya merantau ke Jakarta. Panjang sekali cerita itu dan itu sangat menarik, nggak cukup untuk kita bahas di sini. Tetapi satu hal, networking itu, pertemanan itu sangat perlu. Penting. Sangat perlu. Dan saya tidak dibekali ongkos ataupun ini oleh orang tua saya. Saya hanya ingat pesannya 2 hal. Jadi kalau kamu dibantu orang, jangan pernah lupa dan catat baik-baik. Tapi kalau kamu bantu orang, jangan pernah ingat dan cepat-cepat lupakan. Dan bantulah orang sebanyak-banyak yang kamu bisa bantu. Dengan begitu kamu akan punya teman yang banyak dan kamu akan banyak hal yang kamu tidak duga akan terjadi dalam hidup kamu, dan itu memang betul, dan itulah prinsip yang selalu saya pegang dan saya juga ajarkan kepada anak-anak saya. Mungkin anak muda tidak relevan lagi hal itu saat ini, tetapi saya pikir sukses itu lebih banyak dalam hidup saya itu karena teman saya banyak dan banyak yang membantu saya juga untuk menjalani hidup yang sekarang. Ya, luar biasa pengalaman. Itu. Terima kasih Pak Sama-sama, Dubes Pak. atas waktu dan juga ini tempatnya yang luar Terima biasa. kasih. Bisa ngobrol di SRON. Demikian Sobat SRON, edisi Sharing Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Bapak Dubes, Bapak Rudi Alfonso. Semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Dan ingat pesan beliau, pesan dari orang tua beliau adalah, jika ada orang yang berbuat baik kepada Anda harus ingat selama-lamanya. Namun, jika Anda berbuat baik kepada orang lain, cepat-cepatlah lupakan dan jangan Anda tagih itu. Jangan pernah bosan untuk membantu orang lain. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.